Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat-sahabatku yang dirahmati Allah, berjumpa kembali dengan kita PAC GP Ansor Kecamatan Tembalang dalam acara Ngalimo Ngaji 15 menit online. Kali ini di hari Rabu kita punya edisi spesial Rabu spesial bareng Kiai. Alhamdulillah pada hari ini Iman Fadilah bersedia untuk bergabung bersama kita untuk mengisi kajian pada acara Ngalimo ini, ngaji 15 menit. Selamat bergabung sahabat-sahabat yang sudah bergabung di akun IG PAC Tembalang, sahabat Sony, sahabat Toat, sahabat Habib, Pak Umar ini ya, PPI Nurul Maksum. Selamat bergabung Mas Habib, ada oke, sahabat-sahabat silahkan bergabung. Kita sambil menunggu Kiai Iman Fadilah bersiap dan kru kita yang ada di sana maupun Nahdlatul Ulama. Kiai Iman Fadilah ini beliau merupakan pengurus PWNU Jawa Tengah ya. Selain sebagai pengurus PWNU, beliau juga sebagai dosen di Unwahas, Universitas Wahid Hasyim. Nah, beliau tinggal di Meteseh, tepatnya di daerah Tunggu Meteseh. Nah, merupakan putra menantu dari Romo Abah Syaihun. Sahabat-sahabatku yang dirahmati Allah, pertama-tama marilah kita mulai kegiatan pada sore hari ini dengan pembacaan Ummul Kitab. Semoga apa yang kita laksanakan ini diridhoi Allah Subhanahu wa taala dan menjadi keberkahan bagi kita semua. Ala hadhihi niyyah wa ala kulli niyatin sholihah. Al-Fatihah. Alhamdulillah, Iman Fadilah sudah bergabung bersama dengan kita. Assalamualaikum Iman. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana Tad? Sehat? Alhamdulillah sehat Iman. Gimana keluarga kabar Iman? Alhamdulillah. Silaturahimnya jarak jauh ya. Iya. Kita walaupun nggak bisa ketemu, kita tetap saling bersilaturahmi Iman. Alhamdulillah Iman sudah bergabung bersama kita dalam kegiatan yang dilaksanakan oleh PAC Tembalang, yaitu Ngalimo, ngaji 15 menit online yang kita laksanakan selama insya Allah bulan Ramadan ini. Semoga istiqomah. Untuk mempersingkat waktu, karena kita sudah masuk ke waktu tayang kita, mari kita persilahkan Pak Kiai Haji Iman Fadilah untuk menyampaikan tausiahnya. Kepada beliau kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah ya amana bitaufiq wal hidayah wa asta'inuhu bihaulihi wa quwwatihi al-qawiyyah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala amma ba'd. Yang terhormati para guru, para ustadz, para kiai, khususnya sahabat-sahabat yang ada di Tembalang dan juga saudara-saudara teman-teman sekalian yang bergabung dalam acara ini. Syukur alhamdulillah di situasi yang seperti ini kita masih bisa melaksanakan puasa Ramadan dan juga masih bisa ngaji ya dengan dimensi yang berbeda. Salawat dan salam disampaikan kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Sahabat-sahabat sekalian, pada kesempatan kali ini tentu di situasi yang sekarang ini kita bermuhasabah diri. Salah satu muhasabah diri kita adalah bagaimana peran kita sebagai khalifah fil ardh. Sebagai khalifah fil ardh. Nah, ini tidak lepas dari
kita membaca ayat surat Al-Quran, misalnya di surat Al-Baqarah 30. Wa qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Nah, sekarang bagaimana kita memaknai fungsi kekhalifahan ya, tidak di dalam metodologi ini, memaknai kepemimpinan di era sekarang ini ya. Dengan kata lain di era pandemi yang seperti ini, kita ini harus seperti apa sebagai kader Ansor ya, sebagai pemimpin ya, sebagai anggota NU dan lain sebagainya, harus seperti apa. Banyak sekali makalah ya kalau kita membaca kitab ya, misalnya nasihat-nasihat yang ada di kitab Nasaihul Ibad ya. Misalnya disebutkan ada khoslatani la syai'an afdalu minhuma al-iman billahi wa naf'u lil muslimin. Kita sangat akrab tentu dengan kitab ini, Hajar Al-Asqalani, yang juga disarai oleh Syekh Al-Albani. Kitab ini berisi tentang nasihat-nasihat para hamba kita semua ya, kaitannya dengan kepemimpinan. Yang pertama adalah soal ada dua hal ya, yang dua hal ini tidak bisa diungguli, tidak bisa tidak ada yang lebih utama dari dua hal ini. Apa dua hal ini? Yang pertama ada al-iman billah, ya, beriman kepada Allah. Yang kedua apa? Yang kedua wan naf'u lil muslimin, ya, memberi manfaat bagi sesama muslim. Ini nanti akan kita korelasikan kaitannya dengan kepemimpinan kita. Kita sebagai sahabat-sahabat, sebagai Ansor, pengurus Ansor, di era sekarang ini harus seperti apa memberi kemaslahatan, kan? Yang pertama al-imanu billah, ya, beriman kepada Allah. Beriman kepada Allah adalah yang puncak, yang utama. Ya. Percaya kepada Allah adalah yang utama. Ya. Tetapi yang kedua, setelah al-imanu billah, itu wan naf'u lil muslimin. Ya. Bermanfaat kepada orang-orang Islam atau sesama muslim. Kita harus lihat korelasinya. Ya, banyak sekali ayat ya ataupun juga hadis yang setelah amantu billah, setelah kita beriman kepada Allah, kemudian kaitannya dengan manusia. Ya, contohnya di surat Al-Asr. Ya, misalnya illal ladzina amanu wa amilus sholihat wal asri innal insana lafi khusrin illal ladzina amanu wa amilus sholihat. Amanu itu adalah horizontal, hablum Allah, ya, wa amilus sholihat ini hablum minan nas. Ya. Nah, ini contoh di ayat Al-Qur'an dan mungkin banyak ayat lain yang terkait. Ya. Apa ini penting diutarakan? Ya karena kita harus melihat betul bahwa kemaslahatan, kesolehan kepada sesama manusia, kebaikan sama manusia, ini sesungguhnya sangatlah posisinya vital, sangat penting ya, sangat penting sekali, sehingga dijajarkan setelah ayat al-iman. Ya, idzal ladzina amanu wa amilus sholihat. Nah, ini ayat Al-Qur'an. Juga hadis-hadis ya kita bisa lihat ya tentang barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka yu'minu billahi wal yawmil akhir, barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaklah dia memuliakan tamunya, Falyukrim jarahu, hendaklah dia memuliakan tetangga. Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyakul khairan aw liyasmut. Berkatalah yang baik, atau kalau tidak bisa diam saja. Ya, berkatalah yang baik ini termasuk memejet ya. Memejet ya, punya Android punya kita itu ya termasuk ya, falyakul ya. Nah, maka tugas kemanusiaan, kekhalifahan di muka bumi ya diantaranya adalah falyakul khairan. Nah, ini jadi penting. Ini ada sebuah cerita Sufi di Jordania. Sufi ini menjadi pembantu raja.
Nah, kemudian si raja ini memanggil Sufi ini, wahai Sufi, tolong saya sajikan makanan ya yang paling jelek, dan itu diambil dari anggota badan atau tubuhnya kambing. Tolong kamu sembelih kambing, bawakan ke saya bagian tubuh yang paling jelek. Akhirnya Sufi ini kemudian melaksanakan tugas dari sang raja. Apa itu? Kambing yang disembelih. Setelah kambing yang disembelih, kemudian menuju raja tersebut dengan membawa 2 potongan daging. Apa potongan daging itu? Yang pertama adalah yang kedua adalah disajikan kepada raja. Raja masih bertanya-tanya. Kemudian tetapi tidak langsung ditanyakan kepada Sufi. Lalu sang raja memerintahkan untuk yang kedua kali. Wahai Sufi, tolong sembelihkan lagi kambing. Bawalah bagian tubuh anggota ya, tubuh dari kambing itu yang paling bagus. Kemudian sahabat-sahabat sekalian yang saya hormati, kemudian Sufi ini melaksanakan perintah dari raja ini. Apa yang dibawa? Bawa 2 tempat yang sudah berisikan, dan apa yang dibawa? Ternyata yang dibawa sang Sufi ini adalah sama, yaitu lidah. Dan sang raja kaget, ya, kemudian bertanya, wahai sang Sufi, apa maksud Anda? Kenapa ketika saya perintahkan potong kambing, ambil bagian anggota tubuh yang paling jelek, engkau bawa lidah dan engkau bawa hati? Begitupun berikutnya ketika saya perintahkan Anda potong kambing, bawa bagian tubuh yang paling bawah, kemudian engkau kembali ke saya dan juga membawa bagian tubuh lidah. Dan apa maksud? Disitulah kemudian Sufi menyampaikan, wahai baginda, wahai sang raja, bahwa bagian tubuh yang paling vital di antara lidah dan hati. Lidah dan hati bisa menjadi alat yang buruk kepada semua anggota badan. Ketika bernilai negatif, ketika sering membicarakan aib orang lain, ketika timbul rasa iri, rasa dengki dalam diri manusia. Begitupun hati ini, lidah ini akan menjadi sangat berharga jika yang keluar adalah kalimat-kalimat thayyib, kalimat-kalimat yang baik. Ketika yang ada dalam hati ini adalah sabar, bijaksana, kasih sayang. Tertegunlah sang raja mendengar jawaban dari sang Sufi. Akhirnya sang raja menyampaikan benar, sang Sufi. Sang Sufi menyampaikan selamat. Tapi kita juga sering mendengar bahwa keselamatan manusia itu kadang bisa dilihat dari sejauh mana dia mampu menjaga lisan, lidahnya kotor, tidak berkata menyakiti orang lain, tidak membunuh dan lain sebagainya. Sahabat-sahabat sekalian, Ansor dimanapun berada, dengan demikian mari kita ambil hikmahnya, ya, bahwa apa? Bahwa di dalam situasi yang seperti ini, ya, situasi pandemi corona, ya, membuat yang biasa jadi tidak biasa, ya kan? Sebagian ada dianjurkan untuk tidak sholat ke masjid jamaah, tidak sholat taraweh, ada anjuran tidak sholat Jumat. Tentu bagi sahabat-sahabat sekalian sebagian menjadi hal yang di luar kebiasaan. Kenapa terjadi seperti ini? Ya. Nah, disinilah perlunya kebijaksanaan,
kita bermuhasabah. Bagaimana hati kita digunakan hal-hal yang positif, nilai-nilai yang positif, bijak dalam menyikapi segala situasi, baik ya di dalam memberi pandangan, tetapi juga bagaimana agar lisan kita tidak berkata, lisan kita tidak menyakiti teman kita, tidak menyakiti tetangga kita, tidak menyakiti orang lain. Karena pesan itu sudah jelas setelah beriman kepada Allah, kemudian wa alladzina beriman kepada Allah. Setelah beriman kepada Allah, anjurannya adalah berbuat baik. Oleh karena itu, sahabat-sahabat sekalian, marilah kita menjadi kader yang bermanfaat. Marilah kita menjadi pengurus yang memberi kemaslahatan sebagaimana peran kita sebagai khalifah. Minimal bertanggung jawab kepada diri sendiri, bertanggung jawab kepada anggota keluarga, dan juga bertanggung jawab kepada pengurus, kepada kader, kepada masyarakat yang sekitar. Jangan sampai justru lisan kita, hati kita kemudian menimbulkan maksiat atau dosa. Sekali lagi, marilah menjadikan lisan dan hati kita memberi kemanfaatan dan kemaslahatan bagi sesama. Mungkin demikian yang bisa saya sampaikan, sahabat-sahabat sekalian. Selamat menjalankan ibadah puasa. Mudah-mudahan puasa kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan sahabat-sahabat juga kuat, dan saya tidak bosan-bosannya berpesan agar memberikan kemanfaatan kepada bersama. Wal afu minkum wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, matur nuwun sangat Pak Yai Iman atas tausiahnya pada sore hari ini. Semoga bisa bermanfaat bagi kita semua. Semoga kader-kader Ansor Banser dimanapun berada bisa tetap menjadi manusia-manusia yang beriman kepada Allah dan bisa bermanfaat kepada manusia. Khairun nas anfa'uhum linnas. Dan kita ngaten nggih, saya mewakili pembawa acara mengucapkan terima kasih sebanyak-banyaknya kepada Pak Yai Iman Fadilah. Kemudian mohon maaf apabila dalam penyampaian ada kurang atau ada kesalahan, kami mohon dimaafkan. Marilah kita tutup kajian Ngalimo sore hari ini dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.